Bicara tentang situasi ekonomi di tahun 2012, saya optimis jika tahun 2012 ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011. Kira-kira apa indikatornya sehingga saya dapat mengatakan bahwa tahun 2012 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Pertama-tama adalah indikator yang kita sebut dengan indikator eksternal, yaitu adalah peningkatan peringkat investasi oleh lembaga-lembaga pemerintah dunia terhadap Indonesia. Fitch sudah menaikkan di pertengahan bulan Desember 2011. Moody's juga menaikkan di pertengahan bulan Januari tahun 2012 ini, menjadikan Indonesia menjadi ibaratnya seperti adalah wanita muda yang sangat cantik dan siap untuk dikunjungi oleh banyak sekali investor untuk masuk ke Indonesia. Akibat daripada ini semua, salah satu sektor yang bergeliat di Indonesia adalah sektor perbankan. Perbankan kalau saya perhatikan di tahun 2012 ini amat sangat agresif. Apanya agresif? Terutama ketika mereka hendak menghimpun dana-dana daripada masyarakat melalui dana pihak ketiga, melalui tabungan, melalui deposito, melalui giro, ya. Nah, karena mereka banyak sekali kegiatan funding, sehingga menurut saya kemampuan daripada teman-teman di industri perbankan, terutama bank-bank pemerintah atau mungkin juga bank-bank swasta atau pula adalah bank-bank joint venture, mereka harus memiliki kekuatan yang amat sangat luar biasa untuk bersaing antara satu dengan yang lainnya. Salah satu skill yang harus diperhatikan, yang harus dilihat dari waktu ke waktu karena akan berubah, adalah skill yang namanya adalah selling skill. Sebenarnya bicara masalah selling skill, bicara apa? Bicara selling skill, sebenarnya bicara masalah tahapan dalam pada penjualan. Tahapan pertama itu dimulai dengan yang namanya adalah prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting adalah bagaimana cara kita untuk menemukan customer-customer atau calon-calon customer kita yang memiliki potensi untuk dapat berbisnis bersama perusahaan kita, sama organisasi kita. Itu adalah prospecting. Prospecting bisa dikerjakan dengan dua cara. Bisa dengan cara referral, bisa dengan cara non-referral. Itu yang biasanya terjadi di industri. Setelah prospecting, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah bagaimana kita atau bagaimana teman-teman atau bagaimana si sales itu sendiri bisa mengerjakan yang namanya adalah approaching. Apa itu approaching? Approaching adalah pendekatan kepada customer baru atau adalah kepada existing customer. Pendekatannya bisa berupa apa? Banyak hal yang dapat dikerjakan. Bisa pendekatan fisik, bisa pendekatan pengetahuan, bisa pendekatan kultur, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah masuk pada pendekatan, tahapan yang ketiga yang teramat penting adalah yang dikatakan dengan yang namanya adalah probing dalam siklusnya penjualan. Apa itu probing? Probing ini sebenarnya adalah menggali kebutuhan daripada customer. Apa yang digali? Seringkali teman-teman penjualan atau bagian penjualan terjebak. Mereka tidak menggali kebutuhan. Mereka menginterview orang. Mereka menginterview calon customer. Pertanyaan adalah, banyak orang tidak suka diinterview, tapi orang lebih suka untuk ditanya apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, itu adalah cara yang paling baik sewaktu kita mengerjakan yang namanya adalah probing. Kita mengetahui apa yang dia perlukan. Dasar itulah baru kita akan cocokkan. Kira-kira solusinya apa? Lalu dari solusi itu kira-kira produk daripada perusahaan kita ini yang cocok apa? Nah, setelah langkah ketiga daripada selling skill atau selling siklus, langkah keempat yang namanya adalah handling objection atau bagaimana cara kita untuk mengatasi keberatan. Sebenarnya keberatan itu paling mudah, bisa kita pahami dengan baik, asalkan kita mengetahui apa sebenarnya definisi daripada keberatan itu sendiri. Keberatan itu sebenarnya erat hubungannya dengan yang namanya adalah emosi manusia. Sehingga apa? Kita harus bisa mengerti bahasa-bahasa verbal maupun bahasa-bahasa non-verbal dari calon prospek klien kita atau klien kita, agar dengan mudah kita bisa menghadapi si keberatan itu. Langkah kelima dari siklus penjualan
kita sebutkan dengan namanya adalah sales closing atau penutupan penjualan. Banyak sekali teman-teman kita itu hebat di prospecting, luar biasa di approaching, bagus sekali mengalukan namanya probing, dan punya kemampuan luar biasa mengerjakan yang namanya customer handling objection. Tetapi mereka sungkan, mereka malu melakukan namanya adalah penutupan penjualan. Padahal dalam suatu siklus penjualan, penutupan penjualan menjadi titik inti daripada pekerjaan ini. Tutup penjualan kita, jangan ragu. Mengapa? Karena disitulah kita dapat mulai berbisnis bersama calon atau bersama existing client.